Halo Mu, makhluk tangguh ini telah menjadi simbol kehidupan di gurun selama ribuan tahun. Tapi seberapa banyak yang kamu tahu tentang hewan luar biasa ini? Mari mengenal lebih dekat unta, si kapal padang pasir. Dengan mata yang dilindungi bulu mata tebal, tubuh yang dirancang untuk bertahan hidup, dan punuk yang menyimpan energi, unta adalah contoh sempurna adaptasi alam. Ada dua jenis unta Dromeodaris yang memiliki satu punuk, dan unta Bactria dengan dua punuk. Unta Dromeodaris biasanya hidup di daerah gurun panas seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, sedangkan unta Bactria yang lebih tahan dingin ditemukan di Asia Tengah dan Mongolia. Kedua jenis unta ini telah berevolusi untuk menghadapi tantangan di lingkungan mereka masing-masing. Pernah bertanya bagaimana unta bisa bertahan hidup di gurun yang gersang? Rahasianya ada di tubuh mereka, mulai dari bibir yang tebal yang memungkinkan mereka memakan tanaman berduri tanpa terluka, hingga punuk yang menyimpan lemak sebagai cadangan energi. BTW, punuk ini bukan untuk menyimpan air ya, seperti yang sering kita dengar, tapi untuk lemak. Jadi, ketika makanan sulit ditemukan, lemak inilah yang diubah menjadi energi. Selama ribuan tahun, unta telah menjadi sahabat setia manusia, terutama bagi masyarakat nomaden. Mereka digunakan sebagai alat transportasi. Selain dimanfaatkan sebagai alat transportasi, ternyata unta juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan penghasil susu. Susu unta kaya akan nutrisi dan dipercaya memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan daging unta menjadi makanan khas di beberapa budaya. Tahu nggak, unta bisa minum hingga 100 liter air hanya dalam 10 menit. Dan hebatnya lagi, mereka bisa bertahan tanpa air selama berminggu-minggu karena tubuh mereka mampu menyimpan cairan secara efisien. Dalam tradisi Islam, unta adalah hewan yang mempunyai tempat istimewa. Unta digunakan untuk transportasi, makanan, hingga kurban. Bahkan Al-Quran menyebutkan unta sebagai tanda kekuasaan Allah dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17. Sebagai hewan yang ketat dengan sejarah Islam, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa unta tidak diternakan di Indonesia? Padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah habitat alami unta. Unta dirancang untuk hidup di daerah gurun yang kering dan panas seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Tubuh mereka sangat efisien dalam menghemat air dan energi di lingkungan ekstrim. Sebaliknya, Indonesia adalah negara tropis dengan curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan tanah yang cenderung berlumpur. Kondisi ini tidak cocok untuk unta yang lebih nyaman di lingkungan kering dengan tanah pasir. Memelihara unta juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Unta membutuhkan pakan khusus seperti tumbuhan gurun yang tidak mudah ditemukan di Indonesia. Jika dipaksakan, pakan harus diimpor yang tentu akan menambah biaya. Selain itu, perawatan kesehatan unta memerlukan tenaga ahli yang paham betul tentang hewan gurun ini. Indonesia lebih berpengalaman dengan hewan seperti sapi, kambing, atau ayam yang sudah menjadi bagian dari budaya peternakan lokal. Kebutuhan hewan kurban di Indonesia sudah lama dipenuhi oleh sapi, kambing, dan domba. Hewan-hewan ini lebih cocok dengan iklim dan kondisi Indonesia, serta lebih mudah dipelihara oleh peternak lokal. Saat Idul Adha, hewan-hewan ini tersedia dalam jumlah besar di seluruh pelosok negeri. Tidak adanya unta dalam pilihan kurban di Indonesia lebih karena alasan praktis, bukan karena kurangnya kesadaran. Unta ternyata menjadi hewan yang sangat menarik karena berbagai karakteristik dan kemampuannya. Hewan ini bisa bertahan dengan baik di lingkungan yang ekstrim, serta memiliki harapan hidup yang relatif lebih panjang. Kemampuan bertahan hidup yang dimiliki unta pun luar biasa. Unta mengajarkan kita tentang ketangguhan dan adaptasi hidup. Mereka adalah makhluk luar biasa yang terus menginspirasi manusia di seluruh dunia. Saya Sastro, sampai jumpa.